Halo guys, salam satu aspal. Hari ini saya dapat paket nih untuk daerah Ciomas nih, Bayoran ya. Kita akan melewati daerah SCBD Sudirman teman-teman, karena saya ada beberapa paket. Nah, ini satu lagi di daerah SCBD Sudirman teman-teman. Paketnya sudah saya pick up dan ini lagi biasa teman-teman, seller jahanam. Ini barang keterangan 1 kilo, ternyata ya mungkin ada 20 kiloan teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena barangnya cukup kecil ya, sudah bisa saya pick up. Kita langsung gas aja teman-teman. Biasaan seller-seller begini teman-teman. Dan satunya lagi adalah di XCBD, ini kecil paketnya dan udah saya pick up juga. Ini satu jalur teman-teman. Oke, karena udah saya pick up, kita lanjut jalan aja ya. Kita gas aja ke titik pengantaran teman-teman. Saat ini saya di daerah Aluk-Aluk ya, Jalan Tenggiri, tepatnya nih di Ramangun lah. Oke, kita scroll dulu nih jalannya teman-teman. Kita lewatnya mana? Oh, lewatnya Kokas. Oke, kita arah Basura ya. Oke, langsung gas aja teman-teman. Estimasi ke SCBD ini sekitar 32 menit ya. Tadi si penerimanya sudah saya hubungin ya, dia ada di tempat teman-teman. Oke, kita upload alurnya teman-teman. Dan itulah tadi teman-teman, saya mendapati seller jahanam gitu. Keterangan 1 kilo, ternyata barang ada 20 kilo. Tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman, masih bisa kebawa. Suasana di daerah Aluk-Aluk sendiri ini, Cipinang tempatnya, sejuk ya, karena kiri kanan pepohonan. Walaupun pohonnya sudah dipapas atasnya, tapi masih rindang teman-teman ya. Jadi masih membuat kita sejuk. Kita akan belok kiri teman-teman. Kita mau lewat Basura ya.
tanpa diminta pun si customer itu menyiapkan ganti parkir ya. Kita parkir nggak parkir kayak harus istilahnya minta, kita nggak minta kita harus dia harus disiapin gitu. Udah jelas masuk ke rukonya dia tuh parkiran gitu, pakai akses gitu teman-teman. Tapi kadang itu dapat customer tuh yang aneh gitu gini. Ketika saya masuk ke ruko-ruko itu kan udah pasti parkir, terus saya bela rukonya gitu, saya kak ada ganti parkirnya kak, dianya malah menghelain napas panjang gitu. Ada lagi pikir tuh memang masuk ke rukonya dia terbang apa nggak pakai parkir gitu ya. Jelas si rukonya dia parkir gitu, dia pakai menghelain napas panjang gitu kan, lucu gitu. Nah udahlah, dia ambil parkir, ambil duit. Ketika ngasih berapa? 2.000 perak teman-teman. Ya saya terima dong, saya kan parkirannya berapa gitu, saya terima aja gitu. 3.000. Setelah keluar, sebentar, mungkin nggak kedengeran karena banyak angin. Soalnya saya habis naik flyover ya. Nah gini, setelah saya keluar saya kasih lah itu tiket parkir ke penjaganya 2.000. Apa parkirnya 3.000? Kaget dong saya. Kenapa parkir 3.000 saya dikasihnya cuma 2.000 gitu? Orang saking meditnya, saking pikirnya itu orang kan gila. Harusnya kasih lah tanpa diminta, itu kasih 3.000, jelas-jelas kata ruko-rukonya dia. Kalau itu dia nggak mau nanggung uang parkir, jangan ada pengantaran ke ruko-rukonya dia gitu, ke kantornya. Antar aja ke perumahannya gitu kan, biar nggak pakai parkir gitu. Karena emang dia dibebankan dengan parkir gitu. Kadang-kadang itu seperti itu. Nih bayangin teman-teman ya, parkir hanya 2.000 atau 3.000, dikalilah 3 atau 5 itu kan sekitar 15.000 ya. 15.000 itu jatah makan saya teman-teman, makan siang saya. Kalau dalam 15.000 aku masih ditahan 3.000, berarti kan jatah makan saya itu berapa suap hilang dimakan dia. Padahal itu jelas-jelas buat jatah makan siang saya teman-teman. Uang 15.000 orang ganti parkir itu. Tapi masih tega-teganya gitu meminta jatah makan saya gitu. Istilah suap nasi tinggal berapa suap itu diminta sama dia, kan tega-teganya tuh orang. Kalau bukan orang saking pelitnya, saking pikirnya tuh. Ya kalau emang dia nggak mau nanggung risiko parkir, ya pengantaran jangan ke ruko, tapi ke rumahnya dia gitu. Itu kalau dapat terimanya itu sih jelas. Cuma ada lagi yang ini seller atau toko online, dia jualannya di dalam ruko, dalam toko, dalam mall, dalam perkantoran, tapi ya dia nggak mau ganti parkir gitu. Saya tanya, minta parkir pak kak ya? Dia malah jawabnya minta ke customer ya gitu. Ya elah, kalau emang dia nggak mau ganti parkir, ya jangan bikin toko online itu di kantor, di ruko-ruko atau di mall. Bikin aja di rumah gitu kan, dan kita ngambil itu tanpa parkir, ambil aja itu tanpa parkir. Kalau dia nggak mau ganti parkir, kadang kan kita bisa nggak mengerti gitu, ribet gitu. Dan kalau emang harus parkir, ya misalkan nggak bisa bikin toko online di rumah, dia harus parkir, ya dia tambahin argo lah istilahnya. Misalkan harga 20.000, tapi dia harus parkir nih, tambahin lah jadi 3.000 per parkir gitu kan, enak. Jadi customer tuh bayar udah termasuk bayar parkirnya gitu.
rugi gitu katanya. Tadi dia bilang nih parkir kita ke customer pak ya, gue ya enak amat bilang begitu, kita ke customer kadang customer nggak ada atau nganter ke apartemen gitu atau kemana gitu kan, kita nggak bertemu customer gitu, kadang enak banget gitu bilang kita ke customer. Ya kalau emang nggak mau dibebani dengan parkir ya nggak usah buka online shop itu di yang ada parkirannya gitu kan, bisa buka di rumah gitu kan. Itulah kadang seller-seller rese ya teman-teman ya. Udah jelas masuk ke ruko-rukonya dia itu pakai parkir, tapi dia nggak mau ganti parkir. Dia itu sebaiknya seller-seller seperti itu kasih bintang 1 aja teman-teman. Untuk online shopnya itu belinya nih kasih bintang 1 aja, itu nggak mau ganti parkir. Kasih komentarnya River minta ganti parkir karena seller nggak menyediakan uang parkir gitu. Biar dia tahu rasa gitu. Oke, kita udah sampai di seberang Basura teman-teman ya. Kita udah balik ke arah Casablanca, kampus SCBD teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di depan kita ada orang narik nyambut pakan ternak tadi teman-teman. Itu kayak di kampung saya namanya arit buat kambing teman-teman, buat sapi. jatuh. Ojol kah yang bawa? Oke, kita masuk di underpass stasiun Tebet teman-teman ya. Di bawah kita adalah stasiun Tebet.
cuacanya cukup terik teman-teman ya, terik menggelitik pokoknya. Saharjo teman-teman, kita menuju Kompas ya, Kota Kasablanka. Ini teman-teman kalau lihat, bisa lihat di depan kita banyak apartemen. Ini adalah kawasan Kasablanka ya. Adalah jalur cepat Kuningan teman-teman. Kita nggak boleh ya lewat jalur kanan itu yang naik ke atas, jadi kita tetap lewat jalur lambat teman-teman. Soalnya itu diperuntukkan untuk roda 4 ke atas teman-teman ya. Kita di seberang Muamalah Tower ya, atau Kuningan City teman-teman, tepatnya di Jalan Dr. Satrio ya. Kita menuju arah Sudirman teman-teman.
Ini adalah kedutaan besar ya di sebelah kiri kita. Kita nggak tahu, saya nggak tahu kedutaan besar apa. Di sebelah kiri kita adalah gedung Satrio Tower, teman-teman. Nah, ini Satrio Tower sebelah kiri kipas kita. Ini kalau di sore hari juga banyak job di sini ya, banyak orang kantor yang pada pulang. Kawasan perkantoran Mega Kuningan, teman-teman. Di depan kita bisa masuk ke kawasan Mega Kuningan sebelah kiri, teman-teman. Oke, gas. Nah, ini bisa ke kawasan Mega Kuningan. DBS Tower, teman-teman ya. Akhir kita ini di sini juga banyak job ya kalau sore hari jelang pulang kantor, karena sini adalah kawasan perkantoran. Daerah Sudirman, teman-teman. Kita coba lewat jalur kecilnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di kawasan Sudirman di jalan kecilnya. Jalan karet sawah ya. Jadi dulu di sini mungkin persawahan. Di samping kiri kita adalah Tokopedia Tower, teman-teman. Ini samping kiri kita lah Pon. Belakangnya ya, ini suasana Jalan Sudirman di belakangnya.
untuk si pemilik Siloam, dia pulang pergi naik helipad teman-teman. Ini sebelah kanan kita adalah Kaskus Fatmajaya, dan sebelah kiri kita adalah gedung area Duta teman-teman, area Delta Semanggi. Ya, masuk ke bundaran Semanggi teman-teman. Kita lewat kolongnya ya. Ini namanya jalur lambat lewat sini teman-teman. Kalau lewat jalur sepanjang yang lurus di rumah. Ini adalah gedung Polda ya, Polda Jakarta Raya. Kita masuk ke kawasan SCBD teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, di depan kita sebelah kiri adalah gedung-gedung ya. Kita akan belok kiri teman-teman. Kita akan ke area Duta nanti. Ini depan kita adalah gedung Ritz Carlton ya. Kita di halte area Duta teman-teman. Kita hubungin orangnya dulu ya. Halte Artagraha. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Kak siapa? Cynthia. Oke siap, boleh ya.
Ntar saya foto, ya saya foto dulu itunya. Oh, oke. Itunya aja, kakaknya nggak kena, nggak apa-apa. Oke. Wah, banyak kirimannya. Ada 2 kak. Oh, Oke sudah, thank you ya. makasih banyak Bapak. Ya mari. Oke, kita udah ke pengiriman pertama ya. Kita lanjut gas ke pengiriman kedua teman-teman. Pengiriman 2 sih masih 6 menit lagi teman-teman ya. Ini teman-teman suasana SCBD teman-teman ya, begini ya. Mudah-mudahan teman-teman kita nih atau saudara-saudara kita atau anak-anak kita nantinya bisa bekerja di kawasan sini teman-teman ya, di kawasan SCBD ini. Serta minimarket teman-teman. Karena kawasan elit ya. Saya respect nih untuk kakak tadi nih yang penerima paket pertama, karena dia memantau Grab saya mungkin ya. Jadi ketika saya sampai dia langsung nyamper saya gitu. Respect, salam hormat sebagai ojol, terima kasih sekali. Karena tanpa kita telepon, tanpa kita menunggu cukup lama, dia udah datang sendiri ke bawah teman-teman, udah menunggu kita. Respect, salam hormat saya teman-teman untuk kakaknya, Kak Cynthia tadi ya. Terima kasih. Nah ini sebagai contoh untuk customer yang lain tuh, kalau dia order tapi untuk pengantaran di gedung-gedung sebaiknya seperti kakak tadi ini teman-teman. Tanpa kita telepon, tanpa kita menunggu, dia udah menunggu kita di halte atau tepatnya dekat lobby teman-teman. Soalnya kalau kita menunggu lama di situ, biasanya kita diusir sama security teman-teman, disuruh jalan. Soalnya itu hanya untuk pemberhentian aja teman-teman. Sedangkan untuk menunggu ya yang nunggu duduk di situ gitu, bukan kendaraan yang menunggu gitu, tapi orangnya yang menunggu. Terima kasih. Semoga rezeki kakak Cynthia lancar lagi ya, semakin lancar rezekinya. Karena dengan bersikap seperti ini, dia secara tidak langsung itu memanusiakan manusia teman-teman. Jadi kita hidup itu sebagai manusia itu saling membutuhkan antara si kaya dan si miskin teman-teman. Si kaya membutuhkan pekerjaan atau jasanya, si miskin membutuhkan upahnya atau uangnya teman-teman. Jadi jangan seenaknya sendiri lah, mentang-mentang dia pesen gitu bisa mengarahkan kita begini jalan ke sana, jalan ke sini, naik ke lantai ini, naik ke lantai itu. Janganlah seperti itu teman-teman. Itu namanya zolim. Kita berperilakulah seperti manusia yang saling membutuhkan teman-teman.
scroll dulu alamatnya ya, kita buka pakai dari aplikasi kan. Cioma 1 nomor 3. Oke. Nomor ganap di sebelah kanan ya teman-teman ya. Iya, karena sebelah kiri, nomor ganap sebelah kanan. Kita ada di nomor 3. Oh, berarti yang ini nih. Oh, 5A. 3C, kita 3 apa ini? 3 polos kah? Oh iya, mungkin 3 polos. Oke. Nah, di sini nggak ada terangan ABC-nya ya, berarti polos teman-teman. Oh, paket Sofi. Sofi paket. Tuh, telepon penerimanya dulu ya. Sofi. Sofi paket. Halo. Halo, Ya, saya udah di nomor 3 nih, pagar hitam Kak, Grab. bentar ya Kak. Ya, mari. Si Yo. Oke, orangnya udah respon ya. Oh, sorry. Bisa nggak? Oh, ini berhenti situ. Sofi. Yuk. Ya, saya foto dulu sebentar. Dengan Sofi sendiri. Oke, sudah ya. Yo, siap, thank you. Oke. Paket sudah kekirim teman-teman. Kita akhiri videonya aja ya. Salam satu aspal.